Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu panjang lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, kulkas Polytron. Keluhannya di sini atasnya dingin. Nah, pintu atas ini dingin, beku normal. Cuman yang jadi permasalahan bawahnya ini sama sekali tidak ada hawa dinginnya. Apa kerusakannya? Kita cek, kita eksekusi. Jadi pertama kita buka ini. Di sini ada rak untuk membuat batu es. Nah, ini kita buka, bautnya ada 3, merek Polytron ya. Ada 3, di atas 2. Terus di samping sini 1. Dan kita lepas. Kemudian di sini, nah tertutup ini, bautnya tersembunyi. Jadi kita buka ini, bautnya tersembunyi pemirsa. Nah, kemudian obeng min ini dimasukkan seperti ini. Nah, agak ke congkel ke atas begini, terus tarik. Nah, sebelahnya perlahan-lahan agar tidak pecah. Seperti ini. Kemudian di sini masih sama pakai obeng min. Nah, kita pegang seperti ini, kita congkel di sampingnya, di atas. Kemudian soket ini, nah ini kita cabut. Nah, kita siapkan avometer. Pastikan di sini kali 10 kilo ohm. Nah, kita cari jalur yang pertama. Ini heater. Ini jalur heater pemanas. Ini masuk ke bawah, ke sini, di bawah sini. Nah, ujungnya di sini. Kabel yang warna abu-abu satunya. Nah, jadi kabelnya ini ujung, ini pangkal. Ini warnanya abu-abu, merek Polytron ya. Kita cek di sini. Pastikan avometer bergerak full. Nah, ini menandakan ini heater pemanasnya masih bagus. Kemudian kita cek yang namanya bimetal. Bimetal tuh ini bimetal. Bimetal ini sensor untuk proses pendinginan, untuk memfungsikan heater ini, heater pemanasnya. Kita cek, ini kabarnya ada warna putih masuk melewati fuse, terus keluarnya di sini warnanya merah. Nah, jadi kita ambil soket warna merah di sini. Kemudian ini. Nah, jadi pemirsa, inilah penampakannya. Ini namanya bimetal sensor defrost, sensor untuk pencairan bunga es. Nah, jadi apabila di ruangan freezernya itu beku, di bawah tidak, nah Anda cukup ganti ini namanya bimetal atau sensor defrost. Nah, harganya berapa? Kalau di tempat kami ini harganya 40.000. Nah, kalau di tempat Anda nggak tahu harganya berapa, silahkan cek di toko spare part elektronik. Kemudian setelah ini apalagi yang mau diganti? Kemudian merek Polytron, tempatnya di sini ada peta hitam, ini namanya tempat timer. Nah, kita buka. bautnya
soketnya ada 3, di atas 1, di bawah 2. Nah, seperti ini penampakannya. Ini namanya timer. Ini yang mengatur proses defrost atau pencairan bunga es. Nah, apabila bimetal atau sensor defrost tadi itu diganti, nah sebaiknya ini diganti juga. Karena apa? Kalau misalkan salah satunya diganti, yang salah satunya tidak, nanti nggak akan lama yang tidak diganti tadi akan menyusul rusak. Nah, alangkah lebih bagusnya biar lebih awet, satu setel diganti. Cara menggantinya, ini buka 2 baut. Nah, kalau untuk polytron mudah, ini soketnya seperti ini, kita tinggal cabut. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang. Nah, kemudian cara pasangnya tinggal dimasukkan seperti ini soketnya. Ini ada berselah, ini ada sekatnya 1. Nah, ini masuk seperti ini. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pasangkan kembali. Nah, kemudian kita ganti bimetalnya. Jadi biar nggak repot beli yang ori, yang bawaannya untuk merek Polytron. Jadi kalau bikin diganti dengan yang orinya, kita mudah untuk memasang. Karena apa? Di sini soketnya sama, kita tidak perlu merubah-rubahnya. Jadi ini yang lama, kita ganti yang baru. Nah, seperti ini. Tinggal colok-colokkan di soket-soketnya ini. Nah, yang soket petak lubang 4, kabel 4 kita colokkan ke sini. Kemudian ini heater. Ini bolak-balik tidak jadi masalah. Misalkan ini kabel heater. Nah, ini kan soket heater. Ini mau terbalik gak jadi masalah. Ini karena arusnya arus AC. Jangan takut terbakar ataupun konslet, nggak masalah. Ini nggak akan terjadi konslet karena dia arusnya arus AC. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang satunya. Terus untuk peletakan bimetal atau sensor defrost ini, kalau untuk bawaannya kan seperti ini nih, tadi di sini ya. Nah, kalau untuk gantian seperti ini lebih bagus itu di akumulator, ditempelkan di akumulator. Nah, ini juga jangan salah menempelkannya. Posisi penempelannya ini yang aluminium yang bening inilah permukaan yang harus ditempel di sini. Nah, yang plastik hitam ini di luar. Kenapa? Karena sensor tuh ada di sini, sensor dingin. Jadi ini posisinya seperti ini, kawan. Nah, kenapa ditaruh di sini? Karena dinginnya lebih sempurna di sini. Terus ini lebih sensitif, seperti itu. Nah, jadi kita ikatkan menggunakan kabel tis atau kabel ripet seperti ini, kawan. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita potong. Dan kita rapihkan kabelnya. Nah, soket yang satu ini adalah soket untuk kipas. Ya, kipas pen untuk menghisap dingin dihembuskan keluar. Yang lebih vital lagi di sini, kawan. Di sini sering terjadi yang namanya sumbatan di dalam sini. Ada lubang penyumbatan untuk pembuangan hasil defrost, hasil pencairan bunga es. Nah, apabila lubang itu terjadi sumbatan, itu akan berdampak seperti ini, kawan. Nah, jadi air sisa defrost tadi dia akan mengalir lewat lubang-lubang di sini dari depan. Akhirnya apa? Di sini nanti terkena cairan hasil defrost tadi. Nah, inilah terjadi kropos.
Nah, lama kelamaan kalau ini didiamkan di sini, kaki ini keropos, korosi, akhirnya patah. Nah, setelah dia patah akhirnya pintu lepas. Nah, jadi seperti itu efek daripada lubang di pembuangan ini terjadi kebuntuan. Nah, bagaimana cara kita melubangi buntu pipa pembuangan? Nah, caranya seperti ini kawan. Perusahaan Polytron ini sudah disiapkan untuk penampungan air. Nah, ini penampakannya penampungan airnya kering, yang basah malah di depan. Nah, di sini ada lubang di sini. Nah, cara kita membersihkan lubang ini sebenarnya yang lebih efisien pakai stem. Nah, karena berhubung stemnya nggak ada, jadi saya tidak mengajarkan kepada kawan-kawan yang rumit, yang simpel-simpel saja. Untuk membersihkan pipa yang di sini tadi cukup menggunakan selang dengan pompa. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini kawan. Ini dibakar ya, dibakar biar agak lembut. Nah, setelah lembut kita masukkan ke pipa ini. Nah, seperti ini kawan. Kemudian di ujung pipa ini kita masukkan selang pompanya. Setelah itu kemudian siapkan air kurang lebih 1 drum, nggak usah 1 drum, 1 ember aja ya. Kita ambil segayung, kita siramkan ke sini. Nah, kita siram seperti ini. Kemudian ini kita pompa. Kita siram lagi. Nah, sampai berbunyi seperti ini. Nah, di situ ada hembusan. Nah, ada suara gemlutuk, gemlutuk, gemlutuk. Nah, itu namanya angin yang kita pompa tadi keluar dari situ, mendorong kotoran-kotoran, sisa-sisa dari proses defrost tadi. Nah, tadi setelah kita pompa di situ ada suara blubuk blubuk blubuk. Nah, terus kita cabut di sini. Nah, jadi seperti ini kawan. Nah, ini banyak sekali kotoran-kotorannya. Nah, ini kotoran-kotorannya. Nah, ini yang menyebabkan ini tersumbat. Nah, ketika dia tersumbat, air di dalam itu ada penampungannya, itu genang. Nah, setelah tergenang, pada waktu proses defrost, air itu tidak terbuang sempurna. Nah, masih ada tersisa. Nah, hasil sisa tadi belum sampai habis, mesinlah kemudian sudah menyala. Akhirnya apa? Genangan tadi membeku. Nah, terjadilah sumbatan seperti ini. Nah, jadi intinya setelah tadi kita mengganti bimetal atau sensor defrostnya, kemudian kita ganti timer, kemudian kita pastikan lubang ini harus sempurna, harus tidak boleh ada sumbatan. Nah, insya Allah kalau 3 komponen itu kita tangani, insya Allah barang ini benar-benar sempurna. Setelah lubang ini kita pastikan sempurna kawan, kemudian kita pasang kembali seperti ini. Kita pasang kembali. Nah, ini soket kipas ya, kita colokkan di sini, kita sambungkan ke awalnya. Nah, seperti ini. Terus dah.
kita tutup. Kemudian kita ini sudah dirapikan, sudah kita rapikan semuanya. Nah, selanjutnya kita coba stop kontak, kita colokkan. Nah, dia berbunyi, nyala, kipas ngembus. Nah, untuk memastikan ruangan ini dingin atau tidak, kita menggunakan korek api. Nah, di sini ada lubang pembagian hawa dari atas, kipas atas kita hidupkan. Nah, apabila api ini bergoyang seperti ini, tandanya angin yang hembusan dari atas itu keluar. Nah, jadi hawa dingin dari atas dihisap, disemburkan melalui lubang-lubang ini. Nah, ketika api ini seperti ini, itu sudah bisa dipastikan bawah ini sempurna. Nah, demikian keluhan kulkas Polytron, merek apapun, tipe apapun, apabila atas dingin bawahnya tidak, yang perlu diperhatikan yaitu tadi bimetal atau sensor defrost, yang kedua timer, yang ketiganya lubang pembuangan itu pastikan tidak tersumbat. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan like, subscribe, dan share dengan kawan-kawannya. Tapi apabila tidak bermanfaat, silahkan simpan saja dan berikan komentar supaya channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.